Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi kembali menjumpai Anda dalam Talk to iNews. Pemirsa, sejumlah lembaga telah mengeluarkan hasil survei tingkat keterpilihan atau elektabilitas dari pasangan calon peserta Pilkada DKI Jakarta 2017. Posisi pertama memang masih ditempati pejabat saat ini atau petahana Ahok dan Jarod Saifullah Yusuf, namun trennya menurun. Di tempat berikutnya ditempati pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dan di tempat ketiga pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Jika tidak ada perubahan politik yang berarti, maka bisa dipastikan Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung selama 2 putaran. Mengapa? Karena tidak ada yang memperoleh 50% plus 1 seperti yang disyaratkan oleh undang-undang. Kami akan membahas secara detail pada malam hari ini, dan sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu perkembangan berita yang terjadi sepanjang hari ini. Dari Jawa Timur pemirsa, dari kasus Dimas Kanjeng taat pribadi, sejumlah santri Dimas Kanjeng di Bondowoso, Jawa Timur masih tidak percaya dengan kegiatan yang menyimpang yang dilakukan oleh gurunya. Polda Jawa Timur sendiri telah menetapkan Dimas Kanjeng taat pribadi sebagai tersangka untuk 2 kasus, yakni kasus pembunuhan santrinya dan juga tersangka dalam kasus penipuan. Bondowoso, Jawa Timur merupakan daerah yang terbanyak pengikut Dimas Kanjeng. Jumlahnya pun mencapai ratusan orang. Dari sekian banyak pengikut Dimas Kanjeng, tak ada satupun di antara mereka yang melaporkan Dimas Kanjeng ke pihak berwajib karena mereka masih percaya Dimas Kanjeng mempunyai kelebihan bisa menggandakan uang dan tak bersalah. Salah satu pengikut Dimas Kanjeng, Mahmud, warga Kelurahan Nangkaan, Kota Bondowoso, mengaku telah memberi uang kepada Dimas Kanjeng sebesar 5 juta rupiah. Dari uang tersebut, Mahmud menerima jam tangan Rolex dan batu mulia. Ya kalau saya ada, buat apa gedul-gedul sini aja, jangan gitu. Ini kan sudah bukti tidak dikasih kan gitu, ya dikasih kan ya. Ya enggak. Tergantung kan korlapnya, bang, kata lapangan dikasih enggaknya. Mahmud juga sempat ikut piket jaga di rumah almarhum Ismail Hidayah di Panarukan, Situbondo. Hal itu dilakukan karena perintah langsung dari pemimpin Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, MNC Media, memberitakan. Tadi penyanyi Reza Artamevia Adrian Eka Suci melaporkan Gatot Brajamusti ke Polda Metro Jaya. Reza yang tinggal di Padepokan selama 11 tahun mengaku sebagai korban, karena itu ia melaporkan Gatot Brajamusti ke polisi. Artamevia berisikan penipuan yang ditujukan kepada mantan Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI, Gatot Brajamusti, mengenai masalah aspat. Aspat yang selama ini dikonsumsi Reza diketahui tidak mengandung zat adiktif. Namun setelah menjalani pemeriksaan, hasil darah dan rambut Reza berkata sebaliknya. Reza pun merasa dirugikan karena dianggap sebagai pecandu narkoba. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan dari pelaporan Gatot Brajamusti yang dilakukan oleh orang dekatnya sendiri, yakni Reza Artamevia, ke Polda Metro Jaya pada sore tadi, kita akan bergabung bersama reporter kami Wahyu Aji. Wahyu, laporan dari Reza bagi publik mungkin agak mencengangkan karena selama 11 tahun Reza tinggal di Padepokan, dan setelah Gatot tertangkap pun Reza juga masih sempat menemui Gatot, dan saat ini atau sore tadi Reza justru melaporkan Gatot Brajamusti ke polisi. Sesungguhnya seperti apa posisinya dalam kasus ini? Selama ini memang Reza merasa dibohongi dan dirugikan terkait dengan ritual aspat yang dilakukan dirinya saat berada di Padepokan A.A. Gatot di Sukabumi, bahwa ritual tersebut berkenaan dengan komunikasi dengan jin, dan ternyata belakangan diketahui sebagai salah satu jenis narkotika, yakni sabu-sabu. Dan memang sebelumnya Reza mengatakan bahwa aspat merupakan suplemen makanan dan juga sebuah bahan atau media untuk berkomunikasi dengan jin saat dirinya menjadi murid A.A. Gatot di Sukabumi. Namun pada hari ini Reza lapor ke Polda Metro Jaya karena memang dirinya telah merasa dirugikan setelah dirinya terseret dalam arus putaran A.A. Gatot setelah A.A. Gatot dinyatakan sebagai tersangka dalam kepemilikan narkotika, dan setelah menjalani rehabilitasi
Reza mengaku baru tersadar bahwa sampel urin dan juga rambutnya mengandung metamfetamin. Selain itu juga Reza mengatakan bahwa tidak hanya dirugikan dalam sisi imaterial, namun juga dari segi material dirinya pernah dimintai uang oleh AA Gatot melalui transfer maupun non-transfer, di mana uang tersebut dikatakan untuk membantu orang sakit, namun belakangan diketahui untuk membeli obat-obatan terlarang tersebut. Ditegaskan pula oleh kuasa hukumnya yakni Ramdan Alamsyah bahwa pelaporan atas dugaan penipuan oleh Gatot ini dijerat oleh Pasal 378 KUHP terkait dengan penipuan. Untuk sementara demikian, Aryo dari Polda Metro Jaya. Itulah pemirsa laporan Wahyu Setoaji dari Polda Metro Jaya terkait dengan laporan Reza Artamevia terhadap Gatot Brajamusti atas dugaan penipuan. Dan kini kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari Jakarta pemirsa. Pemerintah DKI Jakarta telah menutup pintu perlintasan kereta api di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Namun kebijakan tersebut mendapatkan protes dari para pedagang dan pembeli. Senen yang selama ini dikenal sebagai kawasan yang ramai dan selalu macet seketika berubah setelah adanya uji coba penutupan perlintasan kereta api. Kebijakan ini dilakukan sesuai surat Menteri Perhubungan kepada Gubernur DKI Jakarta tentang penanganan perlintasan tidak sebidang di wilayah DKI Jakarta. Sayangnya kebijakan ini banyak menuai protes warga dan para pedagang pasar Poncol. Pasar yang telah berdiri dan menjadi ladang rejeki warga sejak tahun 1970-an ini kini seakan dibatasi oleh penutupan perlintasan ini. Pasar yang telah berdiri dan menjadi ladang rejeki warga sejak tahun 1970-an kini seakan dibatasi oleh penutupan perlintasan ini. Saya mah harapannya ya semula lagi gitu, biasa gitu. Cuman kan kadang-kadang yang itu juga bingung kan, naik kereta kan kesini dulu, turun kan, jauh kan. Naik. Itu mah terserah pemerintah yang aja gitu kan. Kita mah nggak bisa, ini rakyat mah nggak bisa ini. Kalau pembeli sih sangat berkurang Mbak, ya. Omset turun, otomatis kan orang lewat muter-muter. Yang tadinya lewat rel jadi muter gitu. Harapannya dibuka kembali biar ekonomi Poncol maju naik gitu. Tak hanya pedagang saja yang merasa rugi, para pembeli pun jadi kesusahan untuk menuju lokasi pasar Poncol. Merasa agak keganggu sih. Jadi menempuh jarak lebih jauh lah daripada sebelumnya. Susah banget, hampir aja saya pulang nggak jadi ke sini karena susah. Jadi akhirnya lewat mana Bu? Muter nyebrang rel baru nyampe sini. Dengan frekuensi perjalanan kereta api di perlintasan Senen ini, yakni 17 kereta per jamnya, dan rata-rata headway 3,52 menit di jam sibuk, macet memang tak terhindarkan. Dari Jakarta, Ajeng Widuri dan Yudi Permana, MNC Media memberitakan. Pemirsa, mengapa hasil survei tingkat keterpilihan atau elektabilitas pasangan Ahok dan Jarod Saifullah Yusuf mengalami penurunan, sementara mengapa pula dua pasangan lainnya perolehan hasil surveinya justru meningkat? Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Talk to iNews.